Izin memulai presentasi ya, Pak ya. Silakan. Kita awalin dengan pantun dulu nggak sih, biar cair gitu pagi-pagi gini. Asik. Ulang tahun Jakarta ya. Pak Mirza suka markisa nggak, Pak? Suka dong. Ya udah. Pak Mirza suka makan markisa. Assalamualaikum Bapak dan teman-teman semuanya. Cakep. Oke. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Terus kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan dari kelompok 1 kemarin gitu. Kali ini kita bakal ngebahas tentang akuntansi kantor pusat dan kantor cabang juga. Sebelumnya kita bakal perkenalan dulu nih teman-teman. Kami dari kelompok 2, terdiri dari saya sendiri, Fadila, terus ada operator kita, dan nanti juga bakal jadi presentasi, Malik, terus ada Nadifa Samsul, terus ada Mbak Pinky, dan Mbak Fiona. Materi kita sesuai sama RPS itu yang pertama tentang alokasi beban, terus ada rekonsiliasi dan ilustrasi akuntansinya sampai ke permasalahan khusus yang ada di kantor cabang dan kantor pusat ini. Next. Yang pertama itu kita akan bahas tentang alokasi beban dan kantor pusat, alokasi beban antara kantor pusat sama kantor cabang. Ya, lanjut. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih sama yang kemarin dibahas sama kelompok 1. Konsep dasarnya itu di akuntansi kantor pusat sama kantor cabang itu ada setiap kantor pusat sama kantor cabang itu sama masing-masing itu melakukan penjurnalan secara paralel. Jadi mereka punya jurnal masing-masing yang nantinya bakal digabung. Terus di akuntansi kantor pusat sama kantor cabang itu terdapat akun resiprokal di kantor cabang. Di kantor cabang itu ada akun home office. Apa sih itu akun home office? Yaitu akun yang setara sama akun modal yang digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Jadi akun home office ini buat kepemilikan dari kantor pusat gitu. Terus kalau untuk di sisi kantor pusat itu ada akun reciprocal branch atau investment in branch, atau kita di sini nyingkatnya pakai branch gitu. Apa sih itu? Yaitu akun yang untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Next. Kita langsung ke alokasi beban. Yang pertama itu pembebanan biaya operasional yang dibayarkan oleh cabang itu sendiri gitu. Langsung ke contoh aja biar enak. Terus kantor cabang, contohnya itu kantor cabang membayarkan beban operasi seperti beban gaji sebesar 400, beban sewa 200, dan beban rupa-rupa atau beban lain-lainnya itu 150. Karena ini yang bayar itu cabang, jadi yang bikin jurnal itu cuma cabang. Kantor pusat tidak tahu menahu tentang biaya operasional ini. Kantor cabang bakal menjurnal salary expense 400, rent expense 200, dan miscellaneous expense-nya 150, dan dia juga akan mengeluarkan cash di kredit sebesar 750. Di kantor pusatnya nggak melakukan jurnal apapun. Next. Sebentar. Kalau kayak gitu berarti yang tadi dibilang sama Fadila ya. Sama Dila, kantor cabang kan menjurnal beban operasional itu beban gaji dan komisi misalnya 400. Dengan kata lain tadi Fadila bilang kantor pusat nggak menjurnal apapun. Dengan kata lain, secara apa namanya wewenang untuk karyawannya, let's say karyawannya itu wewenang untuk memilih karyawan itu dari pusat atau cabang? Berarti dari cabang, Pak. Kenapa begitu?
mungkin atas persetujuan pusat gitu Pak, tapi yang punya wewenang untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan itu mungkin cabang gitu Pak. Kok enak ya kantor pusat? Apa? Sorry. Kalau di sini berarti kan kok kantor cabang bisa independen dong, apa memilih karyawan, kantor pusatnya nggak apa namanya nggak involve. Jadi kalau gitu kualitasnya nggak kejaga dong, kualitas karyawannya. Itu dari pusat ya Pak ya? Pusat apa cabang? Pusat deh Pak. Lah, ini ibaratnya Dila nih ditanya nih, kamu ngefans sama Iron Man atau Captain America gitu kan? Captain America karena bodinya bagus Pak gitu kan? Iya sih, bodinya bagus, cuman Iron Man itu tajir, kaya gitu kan? Terus Dila bilang, oh kaya ya, ya udah deh Iron Man deh. Mungkin kalau misalnya karyawannya itu dari pusat gitu Pak, tapi dalam pencatatan gaji ini masing-masing gitu Pak. Sesuai cabang itu berapa, cabang itu gajinya berapa, pusat itu berapa gitu. Kalau gitu Kalau misalnya kantor pusat kalau nih, cuman gimana milihin Pak? orang doang, habis itu yang gaji cabang. Ya gitu Pak. Teman-teman yang lain gimana? Izin, Pak. Yes. Ini kan untuk akuntansinya kan asumsinya dicatat oleh masing-masing kantor gitu, Pak. Oke. Tapi kalau antara kantor cabang sama kantor pusat kan itu masih satu entitas yang sama, Pak. Yes, Terus, nggak ada masalah dong ya. ya biasanya kan kalau misalnya ada rekrutmen itu kan dari pusat, terus nanti kan bisa ditempatkan di kantor cabang mana atau bisa bekerjanya di pusat gitu, Pak. Oke. Gitu, Mas. Melengkapi ya, melengkapi saja. Jadi kalau tadi satu entitas benar, nggak ada masalah cabang mau bayar juga gitu kan. Nanti toh akan secara accounting akan dibalikin lagi kan kalau bikin laporan keuangan. Tapi yang jelas adalah kantor pusat itu biasanya bertanggung jawab untuk rekrutmen pegawai-pegawai organik, ya. Pegawai organik ya tau lah, pegawai tetap gitu kan, yang nanti punya jenjang karir, lalu bertanggung jawab nanti akan menjadi manajerial gitu kan, dan seperti tadi Diva bilang bisa ditempatkan dimanapun dan akan bisa dimutasi kemanapun seperti Anda ke depan gitu kan. Jadi si orang kantor pusat ini akan merekrut orang-orang yang siap gitu kan. Siap tuh dalam arti sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan tujuan mereka jadi agennya kantor pusat gitu kan, seperti yang diinginkan. Nah, untuk kantor cabang sendiri dia diberikan wewenang untuk mencari orang-orang outsource dalam hal butuh tenaga tambahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih, kalau di ASN, kalau di DJP kayaknya nggak ada lagi yang outsource ya, semuanya organik. Kalau di di dunia swasta nggak mungkin semuanya organik Mas Mbak. Alasannya tahu kan? Karena mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari tenaga murah, tenaga outsource gitu kan, yang nanti bisa quote by quote bisnis itu bisa mengakali lah gitu. Udah berapa lama outsource nanti diganti orang gitu kan. Kan kalau outsource kan bisa menekan biaya. Nah gitu. Nah, untuk orang-orang outsource tenaga tambahan itu yang rekrut cabang. Gitu ya. Jadi apa namanya? Biasalah ada HR pusat, ada HR cabang, gitu kan. HR cabang itu biasanya nggak betul-betul HR, mungkin kepala cabangnya atau sebagian bos-bos di sana yang bisa nih merekrut, gitu kan. Either dia meng-hire satu company outsourcing atau rekrut individual outsource, gitu. Jadi kalau Anda punya saudara
mau cari kerja di cabang-cabang, langsung kantor di cabang itu juga, itu outsource biasanya. Kalau mau rekrutmen dari untuk jadi organik itu harus biasa rekrutmen terpusat gitu kan. Makanya BUMN juga rekrutmennya seperti ASN juga sekarang, terpusat. Gitu Nadifa. Nadifa, Fadila. Saya nambahin Iya. Nadif aja sedikit. Terima kasih, Pak. Terus next. Lanjut. Kita Dila nih bisa jadi pengisi suara ini loh, apa namanya? Acara-acara TV gitu. Kalau Anda punya mau punya side job selain jadi ASN ke depan, bisa ngisi dubbing suara ini. Jadi malu, Pak. No, it's good. Actually, it's good. Ya, Oke. silakan. Lanjut. Ya, Pak. Yang kedua ini biaya operasional cabang, tapi yang ngebayarin itu kantor pusat nih, teman-teman. Contohnya itu cabang membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat yang meliputi asuransi aset cabang sebesar 100, terus ada pajak cabang 50 sama biaya iklan cabang 150. Nah, sebelum ada jurnal yang di bawah itu, sebetulnya kantor pusat itu sudah melakukan persiapan melakukan jurnal yaitu prepaid insurance sebesar 500 terus ada biaya iklan yang sudah direncanakan sebesar 400 sama cash-nya 900 gitu. Ada behind the skin-nya gitu, jurnalnya udah ada di kantor pusat sudah. Iya, iya Pak. Terus ini langsung aja kita langsung di kantor cabangnya itu sesuai sama. Jadi Dila, ini nentuin beban mana yang boleh dibebankan ke pusat, maksudnya di di sini muncul nih kantor cabang muncul jurnal, kantor pusat muncul jurnal, mana yang benar-benar bisa pembebanan biaya operasional cabang saja, di kantor pusat tidak ada jurnal, bagaimana pembagiannya? Kalau berdasarkan contoh ini Pak, berarti biaya-biaya yang bisa dibebankan ke kantor pusat itu biaya-biaya yang sudah itu ya Pak. Udah istilahnya kayak pihak ketiga gitu nggak sih Pak? Kayak asuransi sama pajak itu gitu Pak. Kayak sudah direncanakan gitu apa gimana Pak? Sama kalau yang biaya yang dibebankan sama biaya yang dibayar sendiri sama cabang itu biaya-biaya yang emang operasional secara langsung gitu Pak. Iya Coba gitu lihat Pak. yang nomor 1 tadi. Apa aja sih bebannya contohnya? Pajak apa? Nih, beban sewa kan Iya. pihak ketiga juga. Sama kayak yang tadi di kayak langsung gitu lah Pak. Kayak berkaitan secara operasional. Beban rupa-rupa ya langsung lah. Gitu. Gimana? Ada ketentuan nggak, teman-teman? Mana yang operasional oleh cabang sendiri, mana yang harus ditanggung bersama nih pembebanan ke kantor pusat? Yang lain ada ide? Izin berpendapat, Pak. Oke. Kalau menurut saya untuk yang pembebanan biaya operasional yang dibayar sendiri oleh cabang itu biasanya itu untuk beban-beban yang lebih mudah atau lebih cepat diselesaikan oleh cabang itu sendiri, kayak gaji dan komisi kan itu yang lebih paham kan pasti cabangnya, jadi yang menyelesaikannya itu cabang gitu Pak. Rupa-rupa juga gitu kan, kayak terkait penggunaan listrik dan air dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi kalau misalnya listrik dan air kemana, ke cabang atau ke kantor pusat? Kalau menurut saya ke cabangnya Pak, karena ini sesuai sama yang menggunakan Pak. Oke, jadi prinsip pembagiannya menurut Luis adalah kemudahan untuk ini memutuskan itu gimana? Ya Pak, untuk menyelesaikannya lebih mudahnya gimana gitu Pak.
Kalau memang kantor pusat agak sulit untuk men-trace-nya gitu, lebih baik di kantor cabangnya aja Pak menyelesaikannya gitu. Karena kasihan pusatnya nanti kebanyakan ngurus gitu. Oke, ada ide lain? Izin Pak. Ya, gimana Pinky? Kalau menurut saya mungkin yang dicatat sama cabang itu biaya operasional yang emang dikeluarin untuk keperluan operasionalnya cabang aja, sedangkan yang dicatat oleh pusat itu mungkin pengeluaran operasional yang bisa dipakai bersama-sama baik dari pusat maupun untuk cabang 1, cabang 2 dan lain-lain gitu Pak. Oke, thank you. Saling melengkapi, tapi saya juga prefer ke Pinky ya. Dalam hal memang kalau di cabang yang memang cabang itu aja gitu ya, yang bertanggung jawab penuh gitu kan. Kalau misalnya seperti aset ini kan makanya kan kita mau menunjuk asuransi itu biasanya dari kantor pusat udah meminta penyeragaman nih gitu kan, penyeragaman dari pusat ke cabang semuanya sama kayak kita ada iklan ngapain tiap cabang bikin iklan sendiri gitu kan, satu aja iklan iklan satu brand gitu kan, walaupun bentuknya cabang ataupun tadi kita kemarin bilangnya franchise, iklannya tetap satu gitu kan, nggak mungkin tiap cabang punya iklan sendiri gitu kan. McDonald iklan cabang di Jakarta beda sama McDonald Jogja gitu kan, karena ada kearifan lokal. It costs a lot kalau misalnya semuanya begitu gitu kan. Jadi apa yang bisa dihemat, bisa milik bersama gitu kan, biaya bersama bisa ditarik ke pusat gitu ya, bisa dipakai bareng-bareng. Kalau pajak jelas, pajak itu nanti kan ada pemusatan PPN contoh kan, PPh Badan juga pemusatan, tetapi ada PPh 21 yang tetap di cabang gitu kan. PPh 21 tuh miliknya KPP setempat outputnya gitu kan. Kalau misalnya PPN bisa pemusatan gitu kan, SPT PPh Badan pemusatan gitu. Makanya kalau misalnya ada tambang gitu ya, tambangnya di NTT, berarti KPP-nya gede dong pendapatannya. Belum tentu, karena itu tambang biasanya headquarter-nya di Jakarta gitu kan. Headquarter di Jakarta seperti PPh Badan tarik ke pusat, PPN-nya juga tarik ke pusat gitu kan. Lalu di NTT dapat apa? PPh Putih aja gitu kan. Nah seperti itulah. Jadi yang contoh lagi misalnya KAP gitu ya, kantor akuntan publik, untuk sebagai laporan audit itu beropini gitu kan. Jadi antara induk, misalnya kan induk sama anak perusahaan, yang kita nggak ngomongin masalah cabang sama pusat nih. Kalau misalnya itu kan KAP kan induk atau anak-anak perusahaan gitu kan. Itu juga harusnya setiap anak-anak perusahaan bebas menentukan KAP-nya kalau emang dibutuhkan. Tetapi dengan alasan efisiensi dan kemudahan untuk men-trace pekerjaan, KAP-nya biasanya diseragamkan. Udah dapat EY di pusat, ya udah EY semua cabang-cabangnya. Contohnya gitu. Oke, lanjut Dila. Terima kasih Bapak Louis dan Pinky. Terus ketiga, lanjut Malik. Ini kita bakal bahas tentang alokasi beban penyusutan sih. Yang pertama itu, contohnya kantor pusat itu membeli peralatan seharga 3.000 dan mengirimkan peralatan tersebut ke cabang dengan estimasi masa manfaat 10 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Karena yang beli itu pusat, maka yang bikin penjurnalan itu pusat sebesar yaitu equipment pada cash sebesar 3.000. Terus karena ini memang di awal direncanakan dikirimkan peralatan ini ke cabang, maka pada akhir periode cabang akan menggunakan peralatan tersebut dan mencatat beban penyusutan. Dan di sisi lain kantor pusat juga mencatat penyusutan aset tetap yang digunakan cabang, yaitu kantor cabang menyusutkan
melakukan jurnal, yaitu depreciation expense pada home office sebesar 300 karena 3.000 dibagi 10. Terus kantor pusat juga melakukan penyusulan aset tetap, yaitu dengan jurnal brand 1 pada akumulasi depreciation 300. Di sini walaupun equipment itu dibeli sama cabang, maka yang melakukan jurnal pembelian yang beli peralatan cabang apa pusat tadi, Dila? Ini Pak, kalau yang dicontoh yang di PPT itu yang beli pusat. Nah, oke. Terus? Kalau andai kata yang beli itu cabang, tetap yang melakukan penjurnalan itu pusat. Kantor cabang tidak punya hak untuk mencatat aset tetap. Kantor cabang hanya mencatat depreciation expense atas aset tetap yang dipakai olehnya, gitu Pak. Oke, good. Next-nya bakal dilanjutin sama Pinky. Silakan Pinky. Ya, terima kasih Dila. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait rekonsiliasi akun-akun antara kantor pusat dan cabang. Jadi pada intinya rekonsiliasi itu dilakukan ketika saldo home office itu tidak sama dengan saldo branch gitu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama shipment in transit. Biasanya kan barangnya lagi baru dikirim tapi belum nyampe gitu. Kemudian yang kedua ada transfer, baik cash maupun non-cash. Kalau non-cash ini bisa kayak inventory gitu-gitu, yang masih di jalan juga. Kemudian yang terakhir biasanya terkait dengan kesalahan pencatatan. Next. Nah, ini ada ilustrasi soalnya. Jadi yang pertama ini diketahui bahwa saldo home office itu sebesar 395 juta, sedangkan saldo branch itu sebesar 398 juta. Nah, kan ini selisih 3 juta. Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa cabang ini mengirimkan kas ke pusat, yaitu sebesar 5 juta, tapi belum dicatat oleh kantor pusat. Kemudian ada juga kantor pusat mengirim inventory ke kantor cabang sebesar 40 juta, tapi masih dalam perjalanan. Kemudian ada cabang terlalu besar dalam mencatat distribusi beban iklan yang dialokasikan ke pusat, yaitu sebesar 35 juta. Kemudian yang terakhir, kantor pusat itu terlalu kecil dalam mencatat distribusi beban depresiasi yang dialokasikan ke cabang itu sebesar 7 juta. Nah, ini ada perhitungan trial balance-nya. Jadi yang pertama ada adjusted balance-nya, yaitu yang awal tadi, home office sebesar 395 juta, sedangkan branch-nya sebesar 398 juta. Kemudian cash in transit tadi, yang cabang mengirim kas sebesar 5 juta ini, akan mengurangi saldo branch. Kemudian shipment in transit akan menambah saldo home office sebesar 40 juta. Kemudian advertising expense, di mana tadi cabang itu terlalu besar dalam mencatat distribusi beban iklannya, yaitu akan mengurangi saldo home office sebesar 35 juta. Kemudian yang terakhir ada ketika tadi pusat terlalu kecil dalam mencatat distribusi beban depresiasi, yaitu akan menambah saldo brand sebesar 7 juta. Jadi nanti ada adjusted balance-nya, yaitu sebesar 400 juta. Oke, Pinky. Sekarang sekarang saya tanya nih. Kalau kayak gini, mudah nggak? Simple nggak? Masih simpel, Pak. Oh ya, oke. Ya, seperti yang kita bahas 2 hari lalu, ini kalau kejadian di lapangan, ini nggak semudah ini. Jadi, gara-gara ada inventory, belum nyampe, segala macam, itu bisa baru ketahuannya berminggu-minggu. Gitu kan. Kita ngomongin masalah komunikasi antara orang pusat sama orang cabang. Satu, komunikasinya nggak lancar. Kedua adalah ya secara accounting skill-nya beda-beda gitu kan. Yang itu akhirnya jadi problem sendiri nih. Saya laporan manajemen di anak perusahaan BUMN itu setiap bulan juga selalu miss antara laporan produksi versus laporan pemasukan pendapatan omset gitu kan. Kenapa begitu? Ya itu rekornya nggak jalan.
antara pendapatan jasa di cabang, lalu belum dimasukin ke akun pusat gitu kan. Padahal mereka udah punya sistem, udah punya SAP sendiri gitu kan. Di produksinya udah dicatat, ya, income-nya belum ada. Ada kenaikan di income-nya sampai berapa puluh persen, produksinya sama, nggak ada kejelasan antara hal-hal tersebut gitu kan. Yang akhirnya harus ada orang yang nanyain gitu kan, ini apa penjelasannya gitu kan. Nah ini yang Anda maksud dengan rekon tadi kan. Rekon ini juga harus dilakukan sendiri nih sama, biasanya siapa nih yang selain orang finance yang melihat apa namanya, melihat ada yang nggak balance atau nggak ya nggak belum sesuai gitu ya. Selain orang finance gitu ya, orang finance atau accounting, siapa lagi kira-kira yang harus ngecek? Bayangin satu kantor besar gitu kan. Bayangin korporasi, teman-teman. Ini pasti kerjaan orang finance gitu kan. Kerjaannya orang accounting. Tapi ada satu fungsi sebenarnya yang harus ngecek juga. Udah ini belum nih? Siapa Pinky kira-kira? Dari akuntannya mungkin, Pak. Akuntansi itu, accounting. Dari auditor, Pak. Yes, Malik. Auditor mana? Eksternal bisa, internal juga bisa, Pak. Ya, kalau eksternal itu kan kalau KAP ya. Kalau Anda nge-hire. Nah, fungsi yang setiap bulannya harus merekon itu adalah internal audit. Ya. Internal audit itu harus ngelihat, oh ini lapmennya. Biasanya kita kalau ngomong bulanan kan laporan manajemen ya. Lapmennya ini selalu nih masalah gitu kan. Antara laporan A dengan laporan B, lalu laporan yang dipusatkan nggak balance gitu kan. Internal audit, kontrolnya. Nah, satu lagi nih yang menjadi menarik buat saya adalah tadi disampaikan sama Dila juga, bahwa cabang juga tidak men-state adanya aset gitu kan. Aset kan harus terpusat, ya nggak? Aset itu harus belong to kantor pusat, tahu semua asetnya ada di cabang apa, A, B, C, D, E gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa ada satu company besar yang sampai sekarang disinyalir dia tidak tahu nih asetnya realnya berapa, sampai beberapa aset milik dia jadi lahan sengketa antara si company ini dengan misalnya Ijo gitu kan. Gitu kan. Saking besarnya. Jadi asetnya di mana-mana. Dan apa namanya? Asetnya di mana-mana dan secara real belum ada yang memastikan ini asetnya benar apa enggak. Ada mereka laporannya, ada. Laporan asetnya ada, tapi yang bercecer pun masih banyak. Gitu kan, yang belum diakui secara aset atau yang udah diakuin pun mungkin belum appraisal kan, belum diupdate lagi kekayaannya mereka, saking kayanya dulunya, gitu. Anda bisa menebak company apa ini? Sebenarnya banyak sih model kayak gini ya, BUMN tuh banyak yang kayak gini, cuman yang paling ketahuan ini. Karena saking ketahuan isunya seperti itu, makanya mereka belum IPO. Alasannya belum IPO, buat apa IPO? Kami banyak duit. Oh, enggak juga. Banyak perusahaan sejenis dia yang walaupun banyak duit IPO juga, gitu kan. IPO kan tujuannya, ya lu udah punya banyak duit kan lu bisa nambah banyak duitnya. Gitu kan. Satu lagi alasan belum IPO sebenarnya adalah
Mereka nggak mau dikontrol orang banyak. Kalau IPO kan semua orang kontrol, semua orang akan tahu. Gitu kan. Jadi laporan keuangannya lebih terjaga. Quote by quote lebih terjaga gitu kan. Karena diplototin sama orang. Bahkan anak perusahaannya udah ada yang IPO. Gitu. Anak perusahaannya udah ada yang IPO. Induknya malah belum. Ada yang bisa menebak? Pertamina, Pak. Siapa yang jawab tadi? Alfian. Iya, Pak. Ya, catat nilai itu ya, skor ya. Ya, di IC tolong dicatat. Benar banget. Itu apa namanya? Saking kayanya tuh company. Kalau misalnya Anda tahu yang namanya Petronas zaman dulu tuh belajar dari Pertamina yang sekarang bikin menara kembar di Malaysia, itu belajar bisnisnya dari Pertamina zaman dulu. Ya sekarang asetnya Petronas disinyalir lebih besar dibanding Pertamina gitu kan. Nah ini kita ya itulah sekarang udah mulai moving forward, udah mulai membaik lah gitu ya, udah mulai ada perbaikan. Nah kemarin di Rute juga dinyinyirin netizen ya karena masalah sponsor Formula E gitu kan, dimana di Rute-nya bilang kita mau sponsor juga gimana, kan sponsor masalah branding gitu kan, mau branding apa di Formula E? Formula E nggak pakai bensin, nggak pakai minyak, nggak pakai oli, dia bilang gitu kan. Lah, ini sekelas di road aja nggak tahu kalau Formula E itu juga pakai oli loh. Ya kan? Satu lagi, netizen selalu benar. Netizen melihat dulunya Pertamina beberapa tahun lalu melakukan sponsorship di perhelatan olahraga bola basket. Apa itu atlet basket pada minum bensin sama oli? Oke, lanjut Minggi. Nah ya, terima kasih Pak atas sedikit sharingnya tadi. Jadi ini ada jurnalnya, baik dari kantor cabang maupun kantor pusat. Jadi yang pertama terkait cash in transit, ini penjurnalannya dilakukan oleh kantor pusat, yaitu cash pada brand sebesar 5 juta. Kemudian untuk shipment in transit yang menjurnal itu kantor cabang, yaitu shipment from home office pada home office sebesar 40 juta. Kemudian terkait overvalued yang dilakukan oleh cabang tadi, jurnalnya home office pada advertising expense sebesar 35 juta. Kemudian yang terakhir terkait dengan under value depreciation tadi, perlu dijurnal oleh kantor pusat, yaitu branch pada accumulated depreciation. Nah, jadi ada beberapa kejadian yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan rekonsiliasi antar akun. Sebenarnya ini mirip-mirip sama yang udah dibahas sama kelompok 1 kemarin, jadi kita review tipis-tipis aja. Yang pertama ada pendebitan akun cabang tanpa pengkreditan oleh kantor pusat. Jadi misalnya kantor pusat ini telah mengirimkan barang dagang sebesar 3.000 ke kantor cabang. Nah, tapi barang dagangnya ini belum sampai. Jadi sehingga kantor cabang itu belum melakukan pembukuan atas barang tersebut. Jadi kantor cabang ini perlu melakukan penyesuaian, yaitu shipment from home office pada home office sebesar 3.000. Next. Selanjutnya ini ada pengkreditan akun di cabang tanpa pendebitan pada akun di kantor pusat. Jadi misalnya ini kantor pusat menerima dan mencatat 750 ini dari pelunasan pelanggan dari penjualan yang dicatat oleh kantor cabang gitu. Jadi pelanggannya ini belinya di kantor cabang tapi bayar pelunasannya itu di kantor pusat gitu. Jadi kantor cabang perlu melakukan pembukuan atas pelunasan yang diterima di kantor pusat tadi, yaitu jurnal penyesuaiannya home office pada akun receivable sebesar 750. Next. Nah ini yang terakhir, yaitu ada pendebitan akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun kantor cabang. Jadi
kantor cabang ini membeli peralatan sebesar 1.000. Nah, pencatatan peralatan ini kan dilakukan oleh kantor pusat, tapi kantor pusat itu belum dikasih tahu kalau cabang habis beli peralatan sebesar 1.000 ini. Nah, nanti jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan oleh kantor pusat yaitu equipment pada brand sebesar 1.000 gitu. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, izin melanjutkan untuk mengenai ilustrasi akuntansi kantor cabang dan kantor pusat. Nah, di slide telah tersedia informasi soal. Diketahui bahwa saldo inventory per 31 Desember 2014 pada kantor pusat sebesar 100.000 dan inventory pada kantor cabang terdiri dari inventory yang berasal dari pengiriman oleh kantor pusat sebesar 25.000 dan pembelian dari supplier lokal atau pihak ketiga sebesar 20.000. Harga barang dagangan yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang adalah 25% di atas kos. Asumsinya kantor pusat dan kantor cabang mencatat bebannya sendiri-sendiri. Kemudian disediakan informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang selama tahun 2015. Yang pertama, membeli barang dagangan secara kredit, lalu pengiriman barang dari kantor cabang dengan dagangan ke kantor cabang, kemudian penjualan barang, dan kemudian penagihan piutang. Mungkin langsung saja ke jurnalnya. Next. Nah, ini yang pertama tadi transaksi mengenai pembelian barang dagangan secara kredit. Kantor pusat melakukan pembelian 220.000 dan kantor cabang 25.000. Maka pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat adalah purchase pada accounts payable senilai 220.000 dan kantor cabang purchase pada accounts payable senilai 25.000. Ini ada asumsi tambahan bahwa pencatatan inventory yang dilakukan dengan metode periodik. Kemudian nomor 2, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang yang kosnya sebesar 48.000 dan dibebankan ke cabang dengan harga 25% di atas kos. Jadi kantor pusat mengirimkan barang dagangan dengan mengambil margin 25%. Maka pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat yaitu brand senilai 60.000 pada shipment to brands 48.000 dan unrealized intercompany inventory profit 12.000. Nah, untuk margin yang diambil oleh kantor pusat dicatat sebagai unrealized intercompany inventory profit. Itu berasal dari 25% dikalikan 48.000, maka hasilnya 12.000. Sedangkan yang dilakukan oleh kantor cabang, pencatatannya adalah shipment from home office pada home office senilai 60.000. Karena kantor cabang tidak tahu menahu mengenai harga asli yang di atas barang dagangan tersebut, maka kantor cabang mencatatnya senilai barang yang dikirimkan atau yang diperoleh dari kantor pusat senilai 60.000. Kemudian nomor 3, penjualan barang dagangan secara kredit. Kantor pusat 300.000 dan kantor cabang 125.000. Maka jurnalnya seperti biasanya, yaitu accounts receivable pada sales senilai 300.000 pada kantor pusat dan 125.000 pada kantor cabang. Kemudian penagihan piutang dagang. Kantor pusat senilai 305.000 dan kantor cabang senilai 115.000. Ini juga jurnal seperti biasa, cash pada accounts receivable 305.000 pada kantor pusat dan kantor cabangnya 115.000. Next. Selanjutnya, sorry, Iva, sorry sebentar. Ya, Pak. Dior udah ada belum? Belum ada ya? Saya tutup ya absen ya. Udah lewat dari setengah jam kan? Oke, lanjut Diva. Baik, Pak. Izin melanjutkan. Transaksi nomor 5. Terdapat transaksi mengenai pembayaran utang dagang yang dilakukan oleh kantor pusat 200.000 dan kantor cabang 30.000. Ini juga jurnal seperti biasa, accounts payable pada cash 200.000 pada kantor pusat dan 30.000 pada kantor cabang. Lalu
pembayaran biaya operasional secara tunai. Ini asumsinya kantor cabang dan kantor pusat juga melakukan pencatatannya masing-masing. Jurnalnya expense pada cash 47.000 pada kantor pusat dan 17.750 pada kantor cabang. Lalu kantor pusat mengumumkan dan sekaligus membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar 25.000. Karena dividen yang dibayarkan itu dilakukan oleh kantor pusat, maka jurnalnya hanya dilakukan pada kantor pusat dengan pencatatannya dividen pada cash nilai 25.000. Kemudian kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat sebesar 35.000. Karena kantor cabang mengirimkan ke kantor pusat, maka pada pencatatan yang dilakukan oleh kantor cabang yaitu home office pada cash, karena cash-nya berkurang dan saldo dan akun yang didebit adalah home office. Kemudian kantor pusat menerima cash senilai 30.000 dan kreditnya branch senilai 30.000. Next. Nomor 9, biaya depresiasi tahunan equipment di kantor pusat 3.000 dan di kantor cabang 2.250. Ini berdasarkan asumsi pada soal tadi, karena beban yang terjadi dilakukan pencatatan oleh masing-masing kantor, maka jurnalnya seperti biasa saja, yaitu depresiasi expense pada akumulasi depresiasi 3.000 pada kantor pusat dan 2.250. Kemudian informasi mengenai saldo akhir tahun ini digunakan untuk pencatatan jurnal penutup. Mungkin akan dijelaskan oleh Malik selanjutnya untuk jurnal eliminasi dan jurnal penutupnya. Silahkan Malik. Oke, baik. Selanjutnya kita bakal bahas ke jurnal penutup. Namun sebelumnya pada soal yang sebelumnya ini ada informasi tentang saldo inventory per 31 Desember pada kantor pusat itu 100.000 dan kantor cabang itu 45.000. Ini ada lampiran laporan posisi keuangannya pada masing-masing. Nah, karena kita lagi bahas saldo inventory, maka kita akan ambil angka saldo akun merchandise inventory ini yang di pusat 100.000 dan di cabang besar 45.000. Nah, karena di cabang itu sumber inventorinya ada 2, yaitu dari kantor pusat serta dari supplier lain. Itu kita hitung dulu nih dari kantor pusat berapa. Nah, diketahui kantor pusat tuh sebesar 25.000. Nah, kantor pusat memberikan margin atas inventory yang dikirim tuh sebesar 25% di atas cost. Maka kita harus hitung dulu untuk mencari nilai inventory yang harus dicatat di kantor pusat. Nah, jadi cara perhitungannya gini. 25.000 dikurang 25.000 bagi 125%. Jadi dapatlah angka sebesar 5.000. Nah, angka 5.000 ini merupakan angka unrealized gain yang dimiliki oleh kantor pusat. Sehingga kantor pusat akan menganggap total inventory dari kantor cabang ini sebesar 40.000. Maka jika kantor pusat melakukan penggabungan antara home office dan kantor cabang, maka merchandise inventory yang dicatat sebesar 140.000, yaitu penyesuaiannya dari sini. Nah, sebelum masuk ke jurnal penutup, tadi saya taruh sedikit tentang informasi soal yang tadi, yaitu ini ada saldo akhir tahun, ending inventory-nya di kantor pusat 80.000 dan ending inventory kantor cabang 30.000. Dan
ending inventory tersebut berasal dari yang pertama pihak ketiga sebesar 10.000 dan dari kantor pusat 20.000. Nah, sekarang masuk ke jurnal penutup. Yang pertama kita menutup beginning inventory ini. Nah, penutupan beginning inventory ini kita ambil angkanya dari neraca yang sudah kita lihat tadi yang saya lampirkan. Nah, cara penjurnalannya ini yaitu income summary pada sisi debit dan inventory pada sisi kredit. Untuk kantor pusat 100.000 dan kantor cabang 45.000. Nah, untuk penutupan ending inventory, maka inventory-nya sekarang ada di debit. Sedangkan income summary ada di kredit. Nah, ini yang data yang sudah saya singgung yang sebelumnya, yaitu di kantor pusat ada 80.000 saldonya, dan kantor cabang ada 30.000. Nah, setelah menutup beginning dan ending inventory, maka langkah selanjutnya lakukan penutupan akun laba rugi. Nah, data ini kita dapat dari akun transaksi sebelumnya, yaitu sales besar 300.000 untuk kantor pusat, shipment to branch totalnya 48.000 pada sisi debit, purchase 220.000, expend 50.000, dan didapatlah income summary dari transaksi tersebut sebesar 788.000. Nah, untuk kantor cabang, sales tercatat sebesar 125.000, purchase ini sebesar 25.000, shipment from home office sebesar 60.000, expense 20.000, dan income summary dari selisih transaksi tersebut. Nah, sebelum lanjut kita hitung income summary untuk kantor pusat. Bisa diketahui yaitu pada sisi debit terdapat income summary 100.000 dan pada kredit sebesar 158.000. Jadi kita dapat ketahui total laba atau laba bersih dari kantor pusat itu sebesar 58.000. Sedangkan kalau kantor cabang itu di debit ada 45.000 dan income summary pada sisi kredit 50.000. Ini 30 sama 20 ini. Jadi ada selisih 5.000. Nah, yang pertama kita menutup laba cabang ke akun kantor pusat. Yaitu menutupnya ini, income summary pada home office sebesar 50.000. Sebesar 5.000. Nah, karena udah ditutup laba cabang ke akun kantor pusat, maka kita harus mengakui laba cabang di buku kantor pusat. Itu pengakuannya yaitu branch pada branch income sebesar 5.000. Dan terdapat unrealized profit inventory pada branch income sebesar 13.000. Nah, 13.000 ini dari mana? Ini asal-usulnya dari sini. Lalu sebelum penyesuaian, yaitu 12.000 berasal dari jumlah transaksi sebelumnya, dan 5.000 ini berasal dari unrealized profit yang kita bahas sebelumnya, yang pembelian kantor cabang sebesar 25.000 dan terdapat margin sebesar 25%. Sehingga total unrealized profit dari transaksi tahun ini adalah 17.000. Sedangkan ada unrealized dari cabang 20.000, yaitu ini 20.000 dapat dari saldo inventory yang dibeli dari kantor pusat. Ini kan sisa 20.000 tadi yang ending inventory. Nah, kita hitung untuk mendapatkan unrealized-nya, yaitu didapatlah 4.000. Maka total penyesuaian untuk melakukan jurnal penutup itu sebesar 13.000. Nah, selanjutnya kita menutup laba cabang ke akun income summary. Nah, cara penutupnya itu branch income pada income summary. Yaitu 18.000 didapat dari 13 ditambah 5.000 ini. Branch income ini ditambah, lalu keduanya ditutup pada akun selanjutnya. Nah, yang terakhir, kita menutup laba gabungan dan dividen. Nah, kita tadi tahu income pada kantor pusat itu sebesar 58.000 dan dari cabang kita dapat data laba itu sebesar 18.000. Maka total income yang didapat dari
pusat dan cabang sebesar 76.000. Maka penjurnalannya ialah income summary pada retained earning sebesar 76.000. Adapun dividen yang sudah disebutkan pada jurnal transaksi sebelumnya itu sebesar 25.000. Maka kita harus tutup juga yaitu retained earning pada dividen sebesar 25.000. Untuk jurnal laporan gabungan dan jurnal eliminasi akan disampaikan oleh Fiona. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke laporan konsolidasi. Nah, jurnal yang ada di sini itu sebenarnya udah dipaparkan oleh Nadifa tadi yang di atas. Nah, untuk sebelum ke laporan konsolidasi, kita harus mengeliminasi dulu jurnal-jurnal agar tidak double gitu nanti di laporan gabungannya. Nah, yang pertama itu kita mengeliminasi akun income from branch-nya dulu. Di mana income from branch-nya itu 18.000 dan branch-nya 5.000 dan unrealized profit-nya sebesar 13.000. Setelah itu kita mengeliminasi akun shipment from home office, unrealized profit-nya dan shipment to branch. Di sini itu di bagian dari mengambil dari pengiriman barang ke kantor cabang, di mana shipment to branch-nya itu 48.000, unrealized profit-nya sebesar 12.000 dan shipment from home office-nya sebesar 60.000. Setelah itu kita mengeliminasi unrealized profit dalam ending inventory. Nah, 4.000 ini yang tadi setelah dihitung oleh Malik di atas tadi. Jadi kita langsung masukkan saja COGS pada inventory. Setelah itu kita mengeliminasi unrealized profit dalam ending inventory. Ini juga tadi sudah dihitung Malik di atas tadi dengan tinggal menjurnal unrealized profit pada COGS. Dan yang terakhir itu kita mengeliminasi akun reciprocal home office dan branch. Dengan jurnalnya home office pada branch. Itu angkanya dari totalan yang kita ambil dari jurnal. Lanjut. Kalau sudah kita sudah memasukkan jurnal eliminasi, kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya pada laporan konsolidasi seperti yang ada di PPT. Untuk laporan konsolidasi cukup. Kita oper lagi kepada Fadila. Makasih Fiona. Baik, itu presentasi dari kami. Ya Pak. Saya mau nanya deh ke kelompok 2. Selain masalah penjurnalan gitu ya, atau tadi apa namanya rekonsiliasi dan lain-lainnya, kira-kira permasalahan accounting cabang dan pusat itu lebih ke apa sih? Yang lain selain yang tadi disebutkan. Bisa dari kelompok 2 atau yang lain? Teman-teman, kira-kira? Ini kan kayak di tengah semester lalu kan kita bahas masalah parent sama anak gitu kan. Ini pusat dan cabang juga sama nih punya love-hate relation gitu kan. Kalau misalnya Anda nanti penempatan di Ditjen Pajak aja, ada tuh istilah, orang kantor pusat ya, orang kayangan, gitu kan. Wah, sementara Anda kalau penempatan di KPP, misalnya di Batu Licin, gitu kan, di Kalimantan sana, orang lapangan nih, gitu. Orang lapangan. Jadi impact ke accounting dan lain-lain hal gitu ya. Contohnya adalah ya Anda tahu sendiri orang kantor pusat gitu kan. Semua manajemen ada di kantor pusat, semua keputusan ada di kantor pusat. Jadi kita kalau relate dengan pembahasan kita di advance accounting, salah satunya adalah dengan penentuan vendor. Gitu kan. Tadi kan kita sebutkan bahwa semua pencatatan ada yang terpusat di kantor pusat, misalnya beban iklan dan apa namanya
beberapa pengeluaran lainnya yang memang terpusat gitu kan. Nah, ini adalah otomatis wewenangnya orang kantor pusat. Ya kan? Lo mau ngiklannya gimana? Nentuin vendor iklannya seperti apa, gitu kan? Sampai dengan opportunity. Siapa yang jadi bintang iklannya, gitu kan? Nah, jadi orang kantor pusat itu walaupun Anda tidak terlibat secara operasional lapangan, tapi dia punya kebijakan, gitu kan? Jadi si pemilik kebijakan versus orang yang mengerti teknis di lapangan, orang cabang. Nah, orang cabang ini biasanya bilang ke orang kantor pusat, ah lu tahu apa sih? Lu kan bukan orang operasional gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nentuin vendor, ini vendor nggak bagus. Gitu kan. Ya, lu kalau misalnya mau yang speknya bagus, jangan yang ini, gitu kan. Untuk menentukan barang, vendor, gitu ya, aset, mau beli aset itu kebijakan siapa? Kantor pusat, ya kan? Tadi kan kita bilang aset dicatat di pusat. Padahal yang ngerti masalah aset siapa? Cabang, gitu kan? Yang ngerti orang ini lokasinya yang rame di mana? Orang cabang, gitu kan? Ini yang ngerti misalnya ngomongin masalah mobil, gitu ya. Mobil yang layak untuk dipakai di daerah tambang, gitu kan? Ya orang yang di situ, gitu kan? Nah, ini masalah aset, masalah vendor. Ya, ini ngomongin related masalah nanti tagihan juga tuh. Tagihan ke pihak ketiga, gitu kan? Orang kantor pusat udah menentukan itunya, misalnya vendornya siapa. Nanti kadang-kadang kan ada yang pembebanan ke cabang kan. Ini orang cabang yang harus bayar, gitu kan? Orang cabang yang harus bayar sebagian akun yang memang harus dibebankan ke cabang gitu kan. Padahal yang menentukan siapa? Pusat. Nanti ada lagi nih kadang-kadang bilang, ini kan yang nentuin lu gitu kan. Gue nggak suka speknya ini. Gitu. Ini problem. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau didiskus kelompok 2. Mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh? Izin bertanya, tadi terkait jurnal pembebanan biaya operasional dari kantor cabang ke kantor pusat itu kan belum ada jurnal terkait pengeluaran kasnya. Nah, itu tuh gimana jurnal pengeluaran kasnya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ditampung dulu ya. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, kan masih bingung tadi ada yang namanya jurnal penutup terkait ending inventory. Nah, kalau misalnya ada persediaan akhir di kantor cabang, yang mana ada dari kantor pusat, tapi juga ada yang dari vendor luar. Itu nanti di jurnal penutup atas ending inventory-nya dibedakan jadi 2 persediaan gitu atau digabung? Sama perhitungannya masih bingung. Makasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Tiga dulu boleh, Tinggi. 3 jawab dulu. Iya, ini baru 2, Pak. Yang lain teman-teman mungkin ada?
Mungkin kita coba jawab dulu yang pertanyaan dari Betty sama Disa tadi. Yang pertama mungkin pertanyaan dari Betty akan dijawab oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih Betty pertanyaannya. Jadi itu yang kami tampilkan, buka di slide. Aku tadi Malik, atas. Yang nomor 2. Ya itu. Itu kan kita lagi bahas alokasi beban, jadi kita nggak dari sisi satu orang atau dari sisi kantor pusat aja atau kantor cabang aja. Jadi di sini kita lagi ngebahas dua langsung jadi satu gitu loh. 2 kantor itu dijadiin satu, jurnalnya gimana gitu kan. Nah, kenapa kok nggak ada jurnal pengeluaran kas gitu kan tadi ya. Sebetulnya tuh ada dari sisi kantor pusat itu udah bikin jurnal branch pada prepaid sebetulnya dari sisi kantor pusat itu sudah melakukan jurnal prepaid insurance pada prepaid insurance biaya iklan pada cash pengeluaran kas gitu kan sebesar 900 itu nggak kita tampilin karena ya itu tadi. Terus sebetulnya udah ada jurnalnya di kantor pusat gitu. Gitu kayaknya. Ada teman-teman ada yang mau nambahin? Karena kenapa kok kita nggak tampilin, karena dari prepaid sama advertising itu bukan adalah beban keseluruhan dari kantor pusat gitu. Jadi nggak kita nggak tampilin gitu. Mungkin itu aja sih. Aku kembali ke Pinky. Iya, jadi intinya nggak ditampilin karena yang ditampilin di sini itu yang sudah dialokasikan ke biaya operasionalnya cabang aja gitu. Gimana Baiti? Oke, aku nambahin sedikit ya. Itu iya, boleh, tadi Pak. si kelompok kedua mengatakan tidak ditampilkan ya masalah pembebanan masalah cash ya tadi ya. Nah, saya akan omongin lebih dari itu. Anda bayangkan cabang itu nggak cuma satu gitu kan. Cabang tuh mungkin bisa sampai kantor cabang KPP di Jakarta aja udah 50-an lebih gitu kan. Kantor cabangnya kantor pajak KPP di seluruh Indonesia berapa? Mungkin 400-an gitu kan. Ya, kita bayangin seperti itu kalau pusat dan cabang gitu ya. Kita bayangin untuk company nih, perusahaan yang besar di mana punya banyak cabang, menentukan alokasi budget ya. Alokasi budget atau tadi transfer uang ke tiap-tiap cabang yang banyak itu, mana yang jadi prioritas? Pertanyaan selanjutnya kan gitu. Cabang mana yang mendapat lebih besar? Cabang mana yang lebih kecil? Either masalah cash, either masalah aset, gitu kan? Either masalah barang-barang yang akan ditransfer ke cabang. Satu. Kedua, lebih lagi adalah kalau misalnya ada cabang yang di luar negeri, Anda harus kombinasikan pencatatan ini dengan pencatatan either masalah inventory maupun cash dengan dipadukan dengan pelajaran Anda sebelumnya gitu kan, dengan currency yang berbeda. Kalau cabang kita di luar negeri, ada kan perusahaan-perusahaan Indonesia yang udah mulai punya cabang di luar negeri kan. Contoh, BNI ada di Singapura, ada di Saudi Arabia, gitu kan. Indofood udah di mana-mana, bahkan di negerinya juga ada Indofood, Indomie-nya kan, seperti itu. Gitu Pinky tambahannya? Iya, terima kasih Bapak. Gimana Baiti? Apakah sudah tercerahkan? Ya, terima kasih Bapak dan kelompok 2. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Disa akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Disa tadi. Untuk mengenai jurnal penutup, jika dari saldo persediaan milik kantor cabang terdapat dari persediaan dari pihak ketiga dan pihak kantor pusat. Nah, jurnalnya itu menurut kelompok kami itu bisa digabung dan bisa dipisah. Alasannya untuk digabung itu untuk kan nanti
antara shipment from branch dan inventory milik barang inventory dari pihak ketiga itu kan akhirnya akan menjadi ending inventory. Sedangkan untuk jika misalnya bisa dipisah itu karena untuk mempermudah pencatatan saja untuk membedakan mana barang yang milik dari pihak ketiga dan dari kantor pusat. Nah, untuk penutupannya tadi kan sebenarnya untuk mencari nilai COGS-nya karena pencatatan metodenya yang digunakan adalah metode periodik. Bisa ke jurnal yang tadi, Mas, yang di slide jurnal penutup. Nah, ini kan tadi yang pertama adalah menutup beginning inventory, kemudian ending inventory. Nah, kalau dari slide yang dari kelompok kami itu, kami menggabungkannya dari inventory 31 Desember itu, 30.000 itu berasal dari pihak ketiga dan dari kantor pusat. Sebenarnya ini juga bisa dipisah. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mungkin dari Bapak ada tambahan, Pak? Izin Pak, masih di Sorry. Ya, setuju setuju sama Nadifa. Ya, walaupun nanti pembelian ada di pusat, ada di cabang, nanti masing-masing juga ujung-ujungnya sama kan? Seperti itu juga. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari Disa gimana? Disa, apakah udah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Bapak dan kelompok 2. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, boleh? Izin bertanya. Ya, boleh. Saya masih bingung terkait dengan pencatatan beban depresiasi tadi. Itu tadi kan biaya depresiasinya ada yang ditanggung oleh cabang, ada yang ditanggung oleh pusat. Nah, itu karakteristik aset tetapnya gimana yang ditanggung oleh pusat dan cabang itu? Kapan dia ditanggung oleh pusat, kapan ditanggung oleh cabang? Ya, mungkin kita tampung dulu. Barangkali ada teman-teman yang lain yang masih mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin akan coba kami jawab pertanyaan dari Arfan ya, terkait karakteristik ini pencatatan bebannya ya, yang dicatat pusat atau yang dicatat sama cabang gitu. Jadi kalau menurut kelompok kami, pencatatan depresiasi itu nanti tergantung siapa yang makainya aja gitu. Kan asetnya misal yang beli cabang, tapi kan dia tetapnya dicatat oleh pusat karena yang boleh nyatet terkait aset kan dari pusat. Nah, oleh karena itu terkait accumulated depreciation itu nanti bakal dicatat sama pusat. Karena yang nyatet terkait asetnya tadi kan yang oleh pusat gitu. Nah, sedangkan cabang itu hanya mencatat terkait depreciation expense atas aset yang dipakai sama dia aja gitu. Jadi misal ada aset gitu, terus dipakai sama cabang A gitu. Jadi dia cabang A ini cuma nyatet depresiasi expense dari aset yang dipakai sama dia gitu. Jadi tergantung dia pakai aset yang mana aja gitu. Nanti dia nyatet depresiasinya gitu. Sedangkan kalau accumulated depreciation dan pas terkait perolehan asetnya itu yang nyatet oleh pusat. Gitu kalau menurut kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Bapak? Cukup dari saya. Oh ya, saya dapat info ya dari dosen lain tuh Pak Resi. Dia bilang katanya ada satu dosen yang udah
udah punya video-video tentang bagaimana menjelaskan AKL per bab-bab gitu ya. Saya lupa namanya dosennya Pak Riki atau siapa. Nanti saya tanya lagi. Penjelasannya runut untuk menjelaskan bagaimana mencatat akun. Ya mungkin bukan lebih ke pemahaman untuk di lapangan seperti apa, tapi beliau ini menjelaskan bagaimana mengerjakan soal. Ada contoh soal itu bisa diulang sampai 2 kali atau 3 kali dalam satu videonya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat videonya dosen STAN juga ini siapa itu untuk mengerjakan soal itu, that would be good. Anda bisa belajar dari mana aja kok. Mungkin di KLC itu ya Pak, biasanya banyak video-video dosen. Di mana? KL? Iya, KLC, Kemenkeu Learning Center. Saya nggak tahu, mungkin katanya ada udah di-upload juga di YouTube sih. Cuman saya coba confirm lagi nanti ya. Saya confirm ulang. Ya, biasanya dari situ dosen kalau bikin video, Pak. Ada waktu kemarin saya tanya kan ke kelasnya Pak Resi masalah UTS ya. Masalah UTS terkait dengan nilai, ternyata memang di kelas lain serupa dengan kelas kita. Tapi kebetulan di kelasnya Pak Resi itu teman-teman sebelum mengerjakan UTS itu dia banyak buka itu dari penjelasan dosen yang tadi yang dibilang ya. Ada penjelasan runut, cara menjawab soalnya, latihan-latihan soal, itu sudah ada videonya per bab. Gitu. Boleh lah teman-teman, nanti kalau misalnya aku udah dikasih share, aku kasih di WhatsApp grup ya. Iya Pak, boleh. Nanti kita cari info-info ke kelas yang diajar Pak Resi juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Gitu. Ya, terima kasih banyak atas infonya Pak. Kalau di kelasnya Resi itu ada yang lebih bervariasi sih. Ada yang dapat 80, 90, ada yang 40 juga. Tapi ya after all oke lah. Kita buat UAS ke depan lah. Seperti itu ya. Siapa? Mungkin balik lagi ke Arfan. Tadi gimana Arfan penjelasannya? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah berpartisipasi atas presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dior, sorry ya Dior, saya udah tutup absennya baru Anda datang. Iya Pak, baik. Enggak Pak. Salah saya Pak. Are you sleeping? No? Iya Pak. Oke, ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Thank you. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.